Kereta terakhir dari Stasiun Wates, Horor Nyata Jawa Timur. Selamat datang di channel Zona Horor. Channel ini menyajikan kisah mistis, kisah nyata. Kali ini channel Zona Horor akan menyajikan cerita horor dari Jawa Timur yang berjudul Kereta Terakhir dari Stasiun Wates, Horor Nyata Jawa Timur. Simak ceritanya hingga selesai jika kamu benar-benar berani. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Cerita ini berdasarkan kisah nyata dari Jawa Timur. Jika kau naik kereta terakhir dari Stasiun Wates, jangan pernah duduk dekat jendela, karena penumpang yang naik di menit terakhir seringkali bukan manusia. Cerita ini berasal dari laporan warga dan petugas stasiun yang sampai hari ini masih mendengar suara langkah seorang penumpang yang tidak terdaftar. Stasiun Wates di pinggiran Kediri dikenal tenang pada siang hari, tapi ketika malam turun, suasananya berubah. Lampunya redup, jelernya sepi, dan kereta terakhir jam 23:58 sering menjadi sumber cerita-cerita aneh. Malam itu, Banyu, seorang mahasiswa, baru selesai menghadiri acara kampus dan harus naik kereta terakhir untuk pulang. Peron sepi, hanya angin yang menggesek seng atap membuat suara kekaka. Kekaka seperti langkah kaki. Ketika kereta datang, hanya 2 gerbong yang dibuka. Banyu memilih duduk dekat jendela, tepat di kursi nomor ke-12. Saat pintu hendak menutup, seseorang tiba-tiba berlari masuk. Sosok perempuan dengan rambut panjang basah, wajah tertutupi masker, dan pakaiannya tampak lusuh seperti habis kehujanan. Ia duduk 2 kursi di belakang Banyu, diam, tanpa suara. Tidak terlihat oleh kondektur yang lewat. Kereta mulai berjalan. Banyu memejamkan mata, mencoba tidur, namun tak lama kemudian, ia mendengar suara tetesan air yang jatuh ke lantai gerbong. Tik, tik, tik. Banyu menoleh. Kursi di belakangnya basah. Perempuan itu duduk dengan kepala menunduk, rambutnya meneteskan air. Tapi anehnya, lantai gerbong di sekitar tidak basah sama sekali. Hanya di bawah kursi perempuan itu, Banyu mengusir perasaan tidak nyaman. Tapi beberapa menit kemudian, ia mendengar sesuatu yang jauh lebih mengganggu. Seseorang menangis pelan, sangat pelan, seperti menahan sakit. Banyu akhirnya memberanikan diri bertanya, "Bu, sampean gak apa-apa?" Perempuan itu tidak menjawab, tapi saat kereta melewati area hutan kecil sebelum stasiun berikutnya, perempuan itu perlahan mendongak. Dari pantulan kaca jendela, Banyu melihat wajahnya. Kulitnya pucat kebiruan, mata kosong dan cekung, dan air menetes bukan dari rambutnya, tapi dari luka besar di lehernya. Banyu tersentak. Perempuan itu berbisik dengan suara serak basah, "Mas, saya belum sempat pulang." Lampu kereta berkedip-kedip, suhu mendadak turun, dan tepat di telinga Banyu, perempuan itu muncul seperti melompat dari kursinya. "Mas, tolong antar saya." Banyu berdiri panik, berlari ke arah gerbong depan. Namun meski ia lari sekuat tenaga, suara langkah basah itu tetap mengikuti. Plak, plak, plak. Mesin kereta meraung, tapi suara itu lebih keras. Sampai akhirnya Banyu tiba di gerbong depan dan menemukan kondektur. Napasnya tersengal. "Pak, ada perempuan di belakang." Dia, kondektur langsung pucat. "Mas, kursi belakang itu sudah kami segel, tidak boleh diduduki." Ia mengambil foto lusuh dari saku jaketnya. Seorang perempuan dengan pakaian yang sama, rambut yang sama, wajah yang sama. Beliau penumpang yang meninggal tenggelam sebelum sampai stasiun ini. Sejak itu, tiap malam Jumat, ada yang melihat beliau naik kereta terakhir kari orang buit nganter pulang.
Banyu menoleh ke belakang. Kereta terasa sangat sunyi. Namun di kaca jendela gerbong belakang, ia melihat refleksi perempuan itu berdiri, menatapnya, mulutnya bergerak pelan tanpa suara. Seperti mengatakan, "Kamu belum jawab. Mau antar saya pulang atau tidak?" Like kalau kamu berani malam-malam nonton ini sendirian. Subscribe sebelum kamu mengalami malam ini.